Halo semuanya, malam ini saya mau memberikan cerita yang berjudul Mencari Solusi Sambil Makan Favorit Citra. Langsung saja ke ceritanya. Sepertinya cocok nih kalau memang kalian menyetujui bahwa idenya bagus untuk dikembangkan. Padahal sama ini aku kira kalian kurang setuju mengenai pendapatku. Alhamdulillah sekali rasanya lega, persoalan yang kemarin sudah selesai. Sekarang tinggal apa? Oh iya, permasalahan Citra kan belum selesai. Kenapa tidak kepikiran sih? Lalu soal solusi sudah ada belum ya? Dalam perjalanan kali ini serius hampa, seperti tak ada kehidupan di dunia. Bahkan setiap aku bertanya pun tak ada jawaban dari Citra. Sontak aku harus apa? Walaupun perjalanan kali ini terasa melelahkan, mengendarai sepeda motor dari Jatinangor kembali lagi ke Bandung. Rasa lelah sudah terlepaskan ketika bertemu sama Suci, sahabatku tercinta. Meskipun kedua condong punya karakter berbeda, tapi urusan sayang lebih dari persahabatan maupun saudara, bisa jadikan sebuah pelajaran juga bagi kita sendiri. Walaupun dalam pikiran kalian bahwa aku tahu berlebihan dan tidak menganggap bahwasanya kita sama saja seperti orang-orang. Memiliki sebuah permasalahan sedang menimpannya, tapi dalam segi umur, aku rasa pantas bisa selesaikan secara baik-baik. Asalkan setelah menemukan solusi maupun jalan keluarnya, apakah sudah pasti mengenai keputusan yang mau diambil. Kalau masih ada keraguan, lebih baik ditunda dulu sementara waktu. Meskipun sekarang suasana sangatlah berbeda, ketika ada pertemuan pun bakal terjadi perbedaan pendapat. Pada akhirnya, aku tahu betul bahwa perusahaan ini tempat aku kerja layak untuk maju. Namun ada beberapa karyawan tak siapa namanya berusaha merusak ide-ide yang sudah dikembangkan. Padahal bisa saja loh, mereka akan diberikan hukuman dari bos. Maaf, pasangan aku pernah kerja hanya bertahan selama 1 bulan saja. Selama itu aku hanya berdiam seribu bahasa, tidak pernah memberikan ide-ide yang terlintas dalam pikiranku. Walaupun terasa hampa sekali mendengar bicara orang tersebut. Dan lebih parah lagi, aku melihat sosok laki-laki itu berada di kampus. Entah apa rencana selanjutnya. Apakah mau merusak kegiatan positif setelah tahu aku jarang memberikan masukan? Sayangnya dia tidak tahu bahwa aku sering komunikasi sama jajaran struktur organisasi. Apalagi sama wakil ketua, sering sekali malah dalam waktu tertentu saling berpikir. Namun sayangnya aku tak tahu nih apakah saran dari kita langsung diterapkan nggak. Percuma dong kalau masukan nggak dipakai. Yang ada malah kegiatan positif ini maka berimbas nggak ada ketertarikan terhadap masyarakat sekitar. Apalagi rencana dari kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat ke penjuru Indonesia. Meskipun ada jauh setiap kotanya, tapi aku bakalan tetap tegar menghadapi orang-orang gak suka sama kita. Terkadang aku pun kepikiran juga permasalahan adikku dan sahabatku.
Ingin deh membantu mereka selagi masih diberi umur panjang. Kapan lagi seorang laki-laki dalam dirinya memiliki penyakit sulit untuk dijual ke teman terdekatnya. Hal hasil aku hanya bisa menutupi itu semua biar mereka tak memikirkan kesehatanku. Kalau memang peduli ya pasti memiliki feeling kurang berkenan. Namun sampai sekarang yang tahu hanya keluarga, sahabatku, dan Firdaus. Sedangkan yang lainnya kemana saja, kok tak ada perhatian sekali kepadaku meskipun dari lihat wajahku sudah kelihatan bahwa seluruh tubuhku kurang memadai untuk melakukan aktivitas. Tapi berhubung suatu saat nanti pasti menemukan sebuah gambaran dari jarak jauh. Namun seiring berjalan waktu aku sudah menyadari seharusnya kan aku beritahu kepada teman sekelas, jangan sampai melakukan kesalahan cukup fatal. Tak tahu kenapa sekarang terasa hangat ketika Citra sudah peka bahwa kakaknya lagi memikirkan penyakit di dalam tubuhku. Kak, sabar ya, pasti sembuh kok. Setidaknya kakak juga harus semangat. Benar apa yang dikatakan oleh Citra. Namun hanya saja aku kurang tahu kapan hilang penyakit di dalam tubuhku. Biar bagaimanapun, kalau sudah lebih baik, bisa mengajak keluarga jalan-jalan keluar kota. Sepertinya harus tertunda dulu deh. Tunggu kondisi kesehatan lebih membaik dari sebelumnya daripada harus memikirkan sesuatu kurang faedah makin memburuk kondisi kesehatanku. Kadang selama di kampus sempat kambuh ketika mendengar informasi-informasi yang bukan sesuai sama fakta. Pasti berimbas karena ulah seorang supaya kesehatan semakin menurun dan tidak ada lagi perubahan sama sekali dalam segi dokter terakhir kontrol sama bunda. Sehingga harus tetap positif bahwa hidupku masih panjang dan gak pernah sekalipun bilang padaku dalam waktu kita dekat ini umurku sudah tidak panjang lagi. Lantas sekarang apa perlu bicara sama Citra mengenai perkembangan penyakitku? Tetapi bicaranya di mana? Masa iya di pinggir jalan? Kan tidak mungkin dong. Yang ada malah banyak menertawakan kita, apalagi mendengar sesuatu kurang sedap. Lebih baik menghindar saja deh. Supaya dalam diriku terasa baik-baik saja dan nggak terlalu banyak pikiran. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Sontak aku pun pernah kepikiran mengenai sebuah buku berkait tentangku. Selama hidup dunia gunakan apa saja. Lalu setelah berpikir cukup panjang, ternyata membuat sesuatu butuh waktu lebih banyak sehingga tak ada berkumpul bersama keluarga tercinta. Citra pun suka bilang padaku, Kak, sering kali pulang ke rumah dong. Pada saat itu memang sulit untuk mengungkapkan bahwa aku pun mau pulang ke rumah, tapi kan Citra sudah tahu permasalahan setiap pulang. Seringkali mendengar bunda dan ayah bertengkar seperti Tom and Jerry. Kesalahan terbesar dalam hidupku selama hidup dunia, bahkan ayah pun gak memiliki rasa sayang terhadap anaknya. Otomatis dalam diriku terasa berat harus melakukan apa lagi ketika sudah di depan mereka semua. Aku kan harus banyak terhibur dari orang-orang terdekat. Meskipun ada kurang percaya ya gak apa-apa asalkan dari mereka terlihat banyak senyum sudah membuatku bahagia. Walau sekarang pun rasa sunyi ketika Citra lagi menelpon teman sekelasnya. Sedangkan aku berdiam diri sambil melihat ke arah sekitar. Tunggu deh.
kenapa tidak tanya saja ke adikku apakah aku cocok? Nggak harus bersanding sama Suci. Kalaupun setuju kalau apa yang layak untuk dipakai, asalkan jangan mahal barangnya, harus sesuai sama budget yang ada di dalam dompetku. Kenapa sekarang makin deg-degan sih padahal belum sampai ke rumah. Mudah-mudahan saja tak terjadi apapun ketika sudah sampai. Berhubung sekarang masih di jalan, apa perlu memakan waktu supaya ayah menunggu lebih lama lagi? Sepertinya ide tersebut bagus kalau Citra setuju rencana yang bakal dibuat. Meskipun pada awalnya menganggapnya seperti pelajaran, nah ayah akan berpikir lagi. Selama ini kemana saja sudah sekian lama tidak berkumpul bersama keluarga. Lalu aku pun harus segera mungkin melupakan yang sudah berlalu daripada menumpuk dalam pikiranku. Hingga akhirnya sadar betul bahwasanya masa lalu pasti memiliki manfaat positif bisa diambil. Hanya saja aku maupun Citra tak semulus yang kau bayangkan sama ini. Dan lebih parah tuh ketika ada sesuatu mungkin saja mampu selesaikan dengan kepala dingin. Setelah mengetahui yang sebenarnya tak sesuai dalam hal menyelesaikan sebuah masalah. Namun, aku percaya banget ayah hatinya masih memiliki rasa empati. Sayangnya masih memendam di dalam hati ayah. Sehingga aku dan Citra harus menyesuaikan keinginannya. Tetapi aku berharap ketika enggak sesuai jangan marah ya, supaya hubungan kali ini harus memiliki aku jangan terlalu sering bertengkar sama bunda dan anak-anaknya. Terutama persoalan yang lama membuatku makin bimbang dan gelisah sudah mengatur kita. Bahkan sama kuliah, pikiranku selalu mengarah ke rumah terus takut terjadi apa-apa sama bunda. Apalagi tetangga sebelah sudah mengetahui sering terjadi pertengkaran melibatkan ayah, apalagi keadaan rumah tangga lagi hancur sekali, bahkan seringkali jarang pulang ke rumah. Entah mengapa sampai sekarang belum pernah tidur di rumah. Padahal kerja sudah selesai dan tak ada alasan apapun lagi. Seharusnya kan kalau memang masih sayang sama bunda, langsung pulang ke rumah. Bukan menginap selama berbulan-bulan yang ada hubungan pernikahan mereka akan sirna dan lebih parah tak ada respek satu sama lain. Kita hanya berharap banget hubungan mereka kembali akur, tapi kan sebagai anaknya nggak usah ikut campur urusan mereka, pasti memiliki alasan tersendiri. Sehingga Citra masih memiliki rasa kasih sayang sudah diberikan sama bunda. Jangan memikirkan diriku, aku akan tetap selalu sayang sama mereka asalkan Citra harus terbuka sama bunda. Kalau misalkan mempunyai masalah di sekolah maupun luar sekolah. Jangan ke aku terus, orang tua juga perlu tahu mengenai apa yang terjadi sama di sekolah. Ini tunggu dulu deh. Itu kan makanan kesukaan Citra. Sekalian Anda bicara dengan serius. Dek, kita makan dulu yuk. Ayo. Tapi kita harus cepat pulang kak. Tenang saja, masalah biar kakak saja yang dirasakan sama ayah, ucap Upi sambil senyum. Oke kak. Sudah ketebak dan ia mulai khawatir takut dimarahi sama ayah. Dari alat wajahnya tak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena sama ini aku hanya diam tanpa adanya pembelaan dari seorang kakaknya. Dari kecil memang aku terlalu cuek sama orang-orang terdekat, entah kenapa bisa begitu.
Padahal orang tua kita tak ada yang cuek, bahkan keluarga besar pun yang berada di Jakarta sama tidak ada. Apa mungkin aku tahu mudah cemburu ketika Anda sayang banget terhadap seorang kita sayangi? Berhubung sekarang lagi duduk di meja paling pojok supaya aman ketika lagi melamun sambil memikirkan permasalahan kemarin, Citra terlibat pertengkaran sama kakak kelasnya. Dan sekarang sudah saatnya melakukan pencarian solusi maupun jalan keluar seperti apa. Karena ayah sudah mengetahui dari kemarin, hanya saja kali ini memang ada sedikit pertimbangan dalam memiliki alasan yang masuk akal. Dan ayah langsung percaya sama kita sebagai anaknya bahwa Citra masih memiliki masa depan masih cerah. Pokoknya sama duduk pikiran kita hanya satu, yaitu beliau mencari penyelesaiannya supaya ayah tidak mengadakan emosi lebih banyak dari sebelumnya. Terutama sekarang masih sore, mungkin saja tetangga masih berada di luar rumah. Wah, kalau misalkan terjadi pertengkaran, bisa-bisa kita sendiri yang malu, bukan orang lain. Itulah cerita untuk episode terbaru yang berjudul Mencari Solusi Sambil Makan Favorit Citra. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.